Selamat datang di channel Felix Chris. Apa kabar? Felix Story hari ini sedih sih. Ini tragis banget. Aku aja tadi waktu mempelajari ceritanya lebih dalam lagi untuk kesekian kalinya tuh bahkan nggak tega gitu buat cerita. Rasanya pengen nih kalian baca sendiri aja. Karena memang nggak ngerti ya, tragis kok bisa hidupnya kayak gitu. Kok bisa ada kisah yang setragis itu. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dulu, terus nanti di like ya. Oke, ini nggak tahu kenapa ya, sedih banget memang, sedih banget, tragis banget. Ini kalau misalnya kamu tahu salah satu penyanyi Indonesia itu adalah Danila Riyadi. Itu di tahun 2016 yang lalu, bulan Oktober itu sempat merilis satu lagu berjudul Junko Furuta gitu. Kalau mungkin buat kamu yang nggak tahu, pasti mikir wah ini pasti ada inspirasi dari Jepang nih, atau mungkin ini kisah cinta seorang dari Jepang nih atau gimana gitu. Ternyata bukan. Ada cerita sedih, tragis di balik lagu ini, Junko Furuta. Junko Furuta ini adalah seorang pelajar asal Jepang yang menjadi korban pemerkosaan, penganiayaan sampai meninggal dunia. Dan Danila Riyadi memang mendedikasikan lagu ini untuk korban pemerkosaan dan korban kekerasan. Nah, sama-sama kita tahu kasus-kasus tentang pemerkosaan kan memang terjadi di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Dan ini timbul karena memang kurangnya kesadaran gitu ya untuk bisa menjaga sesama, terutama perempuan, ya kan? Jadi memang yang namanya pemerkosa pokoknya memang pemerkosa gitu. Mau sealim apapun bentuk luarnya, kalau memang istilahnya ya kasarnya kalau dibilang bejat lah ya. Dan disinilah si Danila ini memang ingin membuat satu, mungkin bisa dibilang kritik sosial bisa, untuk bisa mengingatkan lagi juga boleh lewat lagu yang dirilisnya ini. Oke, kita ke Junko Furuta. Ini kalau misalnya berdasarkan catatan dari Crime Library, kisahnya itu dimulai di tahun 1988. Memang sudah lama, tapi kalau diingat lagi sedih sih. Kenapa kok bisa gitu ya? Balik lagi ini kayak di luar nalar. Kenapa bisa sesadis dan setragis itu? Jadi di tahun 1988 waktu itu Junko itu berusia 17 tahun dan dia adalah seorang pelajar di SMA Yoshio Minami. Dia memang terkenal sebagai siswa yang rajin, cerdas gitu ya, dan memang seorang yang pekerja keras. Tapi di sisi lain si Junko Furuta ini memang pendiam gitu, anaknya kalem. Nah, kejadian mengerikannya itu dimulai di tanggal 25 November 88. Peristiwa ini terjadi di tahun itu, di tanggal itu, dan menurut laporan All That's Interesting, itu Junko ini setelah selesai dia beraktivitas di sekolah gitu ya, dia pulang mengendarai sepedanya. Entah kenapa tiba-tiba pas dia lagi sendirian naik sepeda gitu ya, tiba-tiba ada satu oknum ini yang melompat dari balik semak-semak terus nendang sepedanya. Konon sih katanya waktu itu memang ada beberapa kasus kayak kejahatan iseng gitu. Memang ada orang-orang yang iseng aja gitu di Jepang mencelakai orang lain tanpa alasan yang jelas. Jadi setelah Junko ditendang, si pelaku ini pergi. Udah, gitu aja. Nah, masuk akal kan? Memang kejadian ini terjadi sangat cepat dan sepertinya agak keras gitu ya tendangan dari si orang ini. Jadi si Junko-nya jatuh, terluka walaupun nggak cukup parah. Karena dia sendiri akhirnya dia bangun terus melanjutkan perjalanannya gitu. Nah, beberapa saat kemudian setelah dia berjalan masih luka, dituntun kan otomatis gitu ya. Di jalan dia ketemu seorang pemuda lain, itu seniornya dia di sekolahnya, namanya adalah Miyano Hiroshi, umurnya 18 tahun. Dan Miyano ini nawarin Junko buat nemenin diantar pulang gitu ya. Nah, Junko-nya otomatis karena dia senior, dihormatin, nggak ada rasa curiga gitu ya. Dia nurut, tapi sayangnya ternyata ada niat busuk di balik ini semua. Junko ternyata dibawa sama kakak seniornya ini ke satu gudang bekas, dikirim ke sana, dan begitu sampai di balik pintu gudang ternyata si Miyano ini berubah menjadi agresif dan istilahnya apa ya, kayak muncul sisi gelap, sisi bejatnya gitu. Di situ Junko dipaksa melayani Miyano dan diancam. Dia ngancamnya adalah ngaku kalau si Miyano ini adalah
anggota Yakuza yang memang ditakuti di Jepang gitu ya. Jadi otomatis Junko-nya juga nggak bisa apa-apa, nggak berani melawan, dan terpaksa menjadi korban dari Miyano ini. Nah, karena Miyano ini termasuk siswa yang populer di sekolahnya dan istilahnya dihormati lah ya. Jadi mungkin si Junko-nya akhirnya takut juga dan segan dan nggak bisa apa-apa. Tapi ternyata di balik itu, konon katanya si Miyano ini memang sudah menyimpan rasa ke Junko sejak lama, dan banyak yang menyimpulkan nih sepertinya motifnya adalah balas dendam gitu, karena cinta bertepuk sebelah tangan, nggak bisa ngedapetin Junko, akhirnya ya itu tadi berujung ke tindakan kriminal, menyekap dan memperkosa Junko gitu. Nah, selesai memperkosa Junko, ternyata Miyano mulai mikir nih, kalau misalnya ntar si Junko dibiarin lari, dia pasti akan lapor polisi, kebongkar semuanya, akhirnya Miyano ditangkap sebagai kriminal gitu ya. Karena dia kebingungan, dia ngontak teman-temannya untuk mencari cara. Sayangnya teman-temannya Miyano nih sama-sama bejatnya gitu, bukannya mencari jalan keluar, tapi ternyata malah melakukan yang sama. Mereka sama-sama melukai, sama-sama bertindak bejat, sama-sama melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Junko. Nah, akhirnya 4 orang pemuda ini memutuskan untuk menyekap Junko lebih lama. Dan yang bikin sedih, heartbreaking lagi, itu ternyata salah satu pemuda yang ada di situ itu salah satu yang tadi nendang sepedanya Junko. Berarti otomatis memang ini dari awal direncanakan gitu ya. Nah, beberapa hari kemudian Junko itu dibawa ke rumah Miyano di Ayase Adachi, itu kota yang letaknya di utara tengah Tokyo, dan di tengah ketakutan dan ancaman pembunuhan, Junko itu dipaksa mengaku sebagai kekasihnya. Nah, kepada orang tua Miyano, Junko itu dibilang kalau dia akan tinggal di rumah karena orang tuanya Miyano yang memang takut juga sama anaknya, akhirnya juga nggak bisa apa-apa, mengiyakan aja gitu. Singkat cerita, keluarga Junko akhirnya melapor ke polisi karena anaknya kan hilang gitu ya, tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Sampai akhirnya pemberitaan tentang orang hilang itu mulai muncul dan ramai dibicarakan di kota, dan akhirnya Junko dipaksa menelpon orang tuanya dan dipaksa bilang kalau dia baik-baik aja gitu. Cuman dia istilahnya sedang tinggal sementara bersama teman-temannya, sampai akhirnya laporan orang hilang dicabut dan pemberitaan tentang Junko ini menghilang gitu, berangsur-angsur tidak dibahas lagi. Nah, inilah justru yang malah membuat si Miyano dan gengnya semakin menjadi-jadi gitu. Karena mungkin mereka ngerasa lebih aman gitu ya dibanding sebelumnya. Akhirnya si Miyano dan 3 temannya ini tetap menyekap Junko dan melakukan hal yang lebih gila lagi. Konon katanya mereka itu akhirnya bukan cuma memperkosa, tapi juga menyiksa, dan bukan cuma sekali 2 kali, bukan cuma puluhan kali, katanya diperkosa sampai lebih dari 400 kali. Nah, dari Japan Insight itu mereka akhirnya juga ngelis jenis-jenis siksaan yang dilakukan Miyano ke Junko gitu ya, Miyano dan 3 temannya, dan itu di luar nalar banget lah pokoknya. Itu kalau disebutin tuh kayak aku aja mau ngomongin nggak tega nih beneran sumpah. Misalnya nih dibuat kelaparan, ya kan, tuh akhirnya diberi makan kecoa dan air seni, dipukul, ditinju pakai stick golf segala macem, terus banyak tindakan pelecehan seksual di situ yang harus dihadapi Junko. Kemudian dibakar pakai korek api, disiram cairan keras, terus nggak ngerti lah pokoknya. listnya bener-bener nggak masuk akal gitu. Maksudnya kayak apa ya, kenapa orang bisa sejahat itu? Bener-bener siksaannya tuh yang bahkan kalau dibikin film itu kayak jahat banget ini gitu. Bukan cuman melukai yang cuman dipukul gitu, sampai istilahnya ada tindakan-tindakan mutilasi di situ. Jadi kayak memotong anggota-anggota tubuh yang nggak usah diceritain deh, nanti mungkin kamu harus cari tahu sendiri, karena aku mau ngomong aja ini nggak tega gitu. Jenis siksaannya tuh benar-benar speechless. nggak masuk akal pokoknya. Nah, sampai akhirnya di tanggal 4 Januari 1989, Junko ini udah nggak tahan. Akhirnya dia memohon kepada Miyano dan gangnya untuk please bunuh aku aja, udah nggak kuat. Beneran siksaannya udah di luar batas kenalaran. Tapi mereka nggak gubris, justru malah ini nggak masuk akal lagi sih, ngajak main mahjong gitu ya.
permainan tradisional gitu, ngajak main mahjong. Ternyata di situ Junko menang gitu, dan itu bikin kesel lagi, bikin jengkel lagi kan gengnya. Akhirnya memang Junko akhirnya dihajar lagi, dipukulin gitu ya, sampai akhirnya Junko meninggal di hari ke-44 dirinya disekap. Kebayang dong ya, lebih dari sebulan disekap, diperlakukan dengan sangat biadab sekali, sampai akhirnya Junko meninggal. Tidak berhenti di situ, bahkan sampai setelah kematiannya pun jasadnya Junko ini diperlakukan dengan sangat-sangat tidak layak gitu. Jasadnya dimasukkan ke drum minyak, dicor semen, kemudian ditinggal di satu lahan kosong. Nah, yang membuat kasus ini akhirnya terungkap itu karena ternyata Junko bukan satu-satunya korban. Ada korban lain, seorang gadis yang akhirnya melapor ke polisi, sampai akhirnya dilakukanlah penyelidikan dan kasus ini pun mencuat. Oke, akhir kisah dari Junko, gadis Malang ini, itu adalah mayat yang ditemukan dan tidak bisa dikenali karena memang sudah nggak ngerti lagi deh, siksaannya udah macam-macam, dan polisi hanya bisa mengidentifikasi Junko dari sidik jarinya gitu. Kemudian dua pemuda ditangkap, tapi sayangnya mereka tidak bisa dihukum karena masih di bawah umur. Akhirnya surat kabar lokal merilis nama 4 pelaku ini gitu ya, dan itu membuat geger seluruh kota gitu, sampai akhirnya 4 pelaku ini ditangkap dan dihukum. Dan sayangnya, ini sayang banget, itu hukumannya nggak setimpal dengan yang sudah mereka lakukan ke Junko. Miano dan gengnya itu diadili di tahun 91, dan Miano terbukti bersalah dan hanya didakwa hukuman 20 tahun penjara. Hanya 20 tahun. Bayangkan, ngelakuin kayak gitu cuma 20 tahun. Terus rekan-rekannya itu mendapatkan hukuman yang relatif singkat juga. Ada Jo Kamisaku itu dihukum 5-10 tahun penjara. Ada juga Watanabe Yasushi itu 5-7 tahun penjara. Dan Minato Nobuharu itu 5-9 tahun penjara. Dan salah satu keluarga pelaku itu akhirnya memberikan kompensasi kepada orang tua Junko sebesar 50 juta yen. Tapi rasanya nggak akan bisa menutupi lah ya 50 juta yen dengan hukuman yang cuma beberapa tahun itu ke apa yang sudah dialami Junko. Ya, semoga kejadian semacam ini, kisah tragis ini tidak akan terulang dimanapun, kapanpun, dan semoga semuanya, terutama laki-laki ini bisa menjaga gitu ya. Karena gimana pun kalau misalnya yang namanya korban, kalau misalnya terjadi pemerkosaan, yang salah adalah pemerkosanya. Titik. Ya udah, pokoknya semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe untuk tahu kisah-kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa.